Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Renungan Pagi di Jemaat GKI Banjarbaru Selasa tanggal 16 Maret 2021. Dengan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 6 hingga ayat yang ke-13 dengan tema Rema Hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca daripada firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, saatnya kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Banyak hal yang tidak kami mengerti dan pahami daripada firman. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dan berkarya, memakai mulut lidah hati pikiran hamba-Mu sebagai saluran berkat daripada firman. Sehingga kami yang mendengarkan akan firman-Mu, kami dikuatkan dan kami dilepaskan dari rasa keputusasaan kami di dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Terima kasih Bapa di sorga, kami sedia mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan manusia pada umumnya, terkhusus pribadi kita masing-masing, kita tentu saja menghadapi banyak sekali problema dalam kehidupan kita. Apakah itu masalah pekerjaan? Apakah itu masalah usaha? Apakah itu masalah rumah tangga, keluarga? Masalah ekonomi, masalah sakit penyakit,
Terlebih lagi di zaman sekarang, zaman pandemi, masa pandemi COVID-19, dan bahkan dikatakan B117, ya, COVID-19 yang baru ya, dari Inggris. Mungkin kita semua merasa cemas, merasa takut, merasa gelisah, merasa khawatir. Mau pergi kemana-mana kita merasa dibatasi kebebasan kita. Di dalam berusaha kita merasa dibebasi untuk kita berusaha, untuk kita bekerja. Bagaimana kita mendapatkan penghasilan yang memuaskan untuk kehidupan, untuk keperluan hidup kita sehari-hari, untuk kehidupan anak-anak kita dalam masa-masa pendidikan mereka. Mungkin kita merasa bingung, apa yang mau saya perbuat? Dan bahkan mungkin kita ada yang depresi, ada yang putus asa. Bahkan ketika kita tahu, oh salah satu atau beberapa orang dari teman-teman kita terserang atau kena COVID-19, kita drop fisik kita, kesehatan kita, mental kita drop down. Lalu bagaimana kita harus menghadapi semuanya itu? Bahkan kita sendiri yang tadinya kita sehat, yang tadinya kita tidak mengalami suatu sakit penyakit, ketika kita tahu beberapa orang teman kita terserang penyakit dan masuk rumah sakit, kita akhirnya kesehatan kita pun terganggu. Kita pun mengalami suatu kelemahan dalam fisik kita, sehingga kita pun akhirnya terserang penyakit juga. Di sini kita belajar dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Nah, itu yang pertama. Pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa. Jangan kita besar-besarkan. Kalau itu ujian buat iman kita, buat kehidupan kita yang kecil, jangan kita besar-besarkan. Itu adalah pencobaan biasa. Mengapa Yesus mengatakan itu pencobaan yang biasa? Rasul Paulus juga mengatakan ini adalah pencobaan biasa karena mereka sudah mengalami penderitaan yang luar biasa yang mereka rasakan. Yesus mati di kayu salib. Yesus sengsara, menderita, dipukul, dihina, diludahi, dan bahkan dicambuk, dipukuli, diberi mahkota duri, disalib, dipaku, tangan, kaki, lambung ditusuk dengan tombak. Begitu menderitanya yang dialami oleh Yesus. Sangat luar biasa penderitaan Yesus. Kalau kita mikir penderitaan Yesus dengan penderitaan yang kita alami, sebandingkan, saya rasa penderitaan saya, pencobaan, ujian yang saya rasakan, yang saya alami tidak sebanding. Masih kecil sekali dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Demikian pula Rasul Paulus. Penderitaan Rasul Paulus sampai akhir hidupnya pun
dia juga dipancung kepalanya. Karena apa? Karena Injil, karena firman Tuhan yang harus diberitakan, perintah Tuhan yang harus disampaikan. Tidak sedikit pencobaan yang ia alami, rintangan, halangan, tantangan, bahaya, ancaman yang ia alami, baik di darat, baik di air, banyak sekali yang ia hadapi. Tidak sebanding dengan apa yang kita alami. Karena itu, baik Tuhan Yesus maupun Rasul Paulus mengatakan pencobaan ini adalah pencobaan yang biasa. Yang kedua, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang kedua, tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Karena itu dia tidak membiarkan pencobaan itu datang melebihi daripada kekuatan kita, di luar daripada kemampuan kita. Dia tahu bahwa pencobaan yang kita hadapi itu hanya pencobaan yang biasa saja, yang kecil. Jadi kalau kita mengatakan, aduh saya diserang COVID-19, kita anggap itu adalah sesuatu yang luar biasa mencekam kehidupan. Tidak, itu bukan sesuatu yang mengerikan. Bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, kematian itu adalah jalannya. Jalannya untuk kita kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan tahu kemampuan berpikir kita, kemampuan di dalam kita melakukan dan menghadapi segala hambatan, segala persoalan, segala masalah, itu Tuhan tahu. Yang ketiga, di sini dikatakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Yang ketiga, Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, hambatan, tantangan, rintangan, bahaya, ancaman, sakit, penyakit, apapun juga yang datang di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya bagi kita. Karena itu jangan kita putus asa. Jangan kita menjadi kendor untuk mengikut Tuhan. Jangan kita kecewa di dalam mengikut Tuhan. Kita yakin, kita percaya bahwa Allah itu setia dan Ia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tidak pernah mengingkari perkataannya. Dia pasti menolong kita. Dia pasti membantu kita di dalam kita mengatasi, di dalam kita menghadapi persoalan hidup kita. Salah satu yang Tuhan berikan jalan keluar bagi kita di dalam kita menghadapi COVID-19, apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Vaksin. Dalam protokol kesehatan 3M, kemudian vaksin dan pengobatan rumah sakit.
Itu semua adalah jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena itu kita jangan menjadi lemah. Kita tetap semangat. Kita harus tetap kuat. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan kita kendor dalam melayani Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan, di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan itu setia dan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah di dalam kami menghadapi pencobaan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri di dalam menghadapi semua itu. Tuhan menuntun kami, Tuhan memberikan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Sehingga melalui apa yang Tuhan berikan, Tuhan karuniakan bagi kami, mendatangkan sukacita, ucapan syukur, dan mendatangkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya setiap Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan ragi ini pada pagi hari ini dikuatkan imannya, senantiasa diberikan kekuatan kesehatan dan selalu bersemangat di dalam menjalani hidup, di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana di waktu yang akan datang. Salam, bye-bye.